Hai guys, selamat datang kembali di First Touch. Dan kali ini gue akan banyak ngebahas soal BRI Super League yang sudah dimulai. Gue akan review pekan pertama, termasuk beberapa pertandingan pilihan yang gue akan bahas. Dan nanti juga termasuk gue akan preview ya pekan kedua. Oke, Super League sudah resmi dimulai ya guys. Jadi di pekan pertama kemarin yang dimulai hari Jumat, tanggal 8 Agustus maksudnya, itu ada beberapa pertandingan ya. Gue sebutkan saja dulu beberapa hasil-hasilnya yang sudah lewat beberapa hari yang lalu, yaitu Borneo FC menang atas Bayangkara 1-0 ya. Kemudian ada PSM Makassar yang tertahan oleh Persijap Jepara 1-1. Persebaya, nah ini yang menarik, nanti juga gue akan bahas, harus kalah. Ini padahal sudah dihitung, maksudnya match ini adalah match yang disiarkan secara langsung sebagai pertandingan pembuka gitu ya. Melawan PSIM kemarin mereka harus takluk 0-1 ya di kandang sendiri. Kemudian Persib memulai kompetisi dengan sangat baik, yaitu menang dengan skor 2-0 menjamu Semen Padang. Dan Dewa United yang harus takluk atas Malut United dengan skor 1-3, ini juga gue akan bahas, kebetulan gue yang siaran. Kemudian ada Madura melawan Persisolo ya, Persisolo menang 2-1. Ada Bali United menghadapi Persik Kediri 1-1. Persija berhasil menang besar atas Persita Tangerang 4-0. Dan Arema yang kebetulan juga gue siaran menang juga telak 4-1 atas PSBS Biak. Nah, itu dia ya. Jadi nanti sebelum gue masuk ke preview ya, ke preview di pekan kedua, gue akan bahas dulu beberapa pertandingan-pertandingan penting kemarin ya. Jadi gue memang nggak bisa bahas semua. Yang pasti gue bahas adalah di mana yang gue siaran dan juga beberapa pertandingan-pertandingan yang menjadi pertandingan pilihan. Jadi bukan berarti gue pilih kasih ya guys ya, enggak juga. Nanti mungkin beberapa itu akan gue share di pekan-pekan yang lain gitu ya. Oke. Persebaya lawan PSIM, ini yang mau gue bahas. Jadi sebenarnya Persebaya bermain sangat baik ya. Mereka mendominasi dengan begitu banyak peluang. Di lini depan mereka menurunkan Perovic, kemudian ada Malik Rizaldi di kanan, dan di kiri itu ada Bruno Moreira. Seperti biasa ya lini depannya. Kemudian yang menarik juga, Mitreski langsung diturunkan. Tony Firmansyah, nah di tengah ada Francisco Rivera yang menjadi motor serangan. Menit ke-10 itu sebenarnya mereka sudah punya peluang waktu itu dengan Malik Rizaldi yang ternyata masih gagal mencetak gol, mendapatkan umpan dari Bruno Moreira ya. Jadi sebenarnya di match ini Malik Rizaldi itu cukup banyak mendapatkan peluang gitu loh. Cuma memang belum bisa jadi gol. Jadi gue berharap juga mudah-mudahan dia konsisten, dan karena pemain depan itu bisa balik kepercayaan dirinya kalau dia sudah mencetak gol, istilahnya pecah telur lah. Nah itu kepercayaan dirinya meningkat dan kita harapkan konsisten ya. Gua nggak ada berat ke satu klub tertentu, tidak. Tapi kalau bicara Malik Rizaldi, konteksnya adalah ini pemain timnas. Kalau dia bisa konsisten dan tampil bagus, sudah pasti akan dilirik oleh pelatih timnas. Itu harapan gua sebenarnya kalau kita coba hubungkan dengan performa pemain di Liga gitu ya, di Super League kali ini. Nah, Ze Valente ini juga luar biasa ya, pemain yang baru didatangkan PSM Jogja di musim ini tuh ternyata mampu menjadi attacking playmaker yang sangat menonjol ya. Bahkan sempat tuh dia punya peluang-peluang yang sangat bagus ya, tendangan kaki kirinya sangat baik. Dan nyaris cetak gol juga di free kick ya, di menit-menit akhir itu, cuma masih terkena tiang. Kemudian Corve juga cukup banyak mendapatkan peluang, striker dari PSIM ini. Dan Tony Firmansyah kembali dimainkan dari Persebaya. Menurut gue sangat baik ya. Ini juga gue coba hubungkan dengan yang namanya dia adalah aset dari pemain U23 kita yang menjadi pilar di Persebaya. Jadi gue juga berharap dia konsisten. Pokoknya gue berharap pemain-pemain timnas kita dari kelompok usia sampai senior yang menjadi pilar di klub itu betul-betul bisa konsisten di tengah banyaknya regulasi pemain asing gitu ya. Ini yang gue harapkan sebenarnya. Jadi masih match pertama, cuma memang banyak yang kecewa ya, Persebaya kalah. Sekali lagi gue ingin tegaskan di sini, ini masih match pekan pertama ya guys. Jadi kita tunggu saja, karena ini belum bisa dijadikan sebuah acuan bahwa misal banyak kemarin gue dengar, ini kacau nih Persebaya bisa aja
sudah pasti gagal lah atau pasti terlempar dari 4 besar lah, belum tentu, semuanya masih pekan pertama ya. Oke, next. Nah, ini kita ke pertandingan Persib melawan Semen Padang ya. Tampil sangat baik Persib, langsung menurunkan beberapa pemain barunya termasuk juga Julio Cesar, Patricio dan Franz Putros yang juga tampil cukup baik. Di tengah gue lihat itu kerjasama antara Klok, William dan Luciano Goicoechea juga langsung terlihat padu ya guys. Jadi bagaimana peran Luciano bahkan sangat menonjol di lini tengah dengan cukup sering juga mengambil set piece, tendangan bebas atau ya set piece lah pokoknya, bola-bola mati. Di depan itu ada Beckham Putra, ya, Uliam Baros dan Berginho. Wah, Berginho juga ini tipikal, mungkin dia tidak punya speed ya, tapi dalam melakukan cutting inside dari sisi flank kanan itu sangat-sangat merepotkan lini pertahanan dari Semen Padang ya. Kita tahu bagaimana duet Luciano dan Klok juga sudah mulai terlihat padu, dan gue yakin ini bisa lebih bagus lagi. Jadi nanti kita tunggu saja ya. Sebelum nanti gue akan preview pekan keduanya, gue berharap mereka tuh berdua bisa cepat padu karena bisa membagi peran gitu. Siapa yang nomor 6, siapa yang nomor 8, sangat cair sekali kerjasama di lini tengah. Kemudian Berginho ada kurang lebih sekitar 3 peluang ya kalau gue lihat pertandingannya kemarin, termasuk juga shooting dari luar kotak dan free kick-nya yang masih bisa ditepis oleh penjaga gawang Semen Padang. Jadi penjaga gawang Semen Padang saat itu ternyata juga banyak melakukan penyelamatan penting ya guys ya. Dan dominasi Persib di babak pertama begitu terlihat. Kemudian ada pergantian pemain lagi, kan mereka kan unggul melalui Uliam Baros ya, ketika bola muntah atau gue kadang sering sebut rebound atau second ball-nya itu ternyata ke Uliam Baros. Jadi untungnya posisinya pas, tidak offside dan bisa mengeksekusi dengan membuat Persib saat itu unggul 1-0. Dan pergantian pemain di babak yang kedua cukup kaget juga gue, ternyata Sadil Ramdhani sebagai pemain pengganti. Cuma memang kan posisinya dia akan head to head dengan Berginho ya kalau yang kita lihat sejauh ini. Ini menarik juga guys. Jadi kalau kita bicara bagaimana persaingan di tiap posisi itu harus memang pemain tidak boleh ada di zona nyaman gitu loh. Jadi artinya pemain tidak boleh merasa sudah pasti dia yang main. Makanya ada beberapa pelapis-pelapis yang ternyata yang didatangkan Persib itu cukup bagus. Persaingannya sehat gitu. Siapa yang fit, siapa yang bagus di latihan atau bagaimana, nah itu akan jadi pilihan utama. Ini yang sangat baik, ini yang sangat sehat gitu ya. Jadi, dan kedalaman skuadnya kan cukup bagus ya, tidak terlalu jomplang lagi. Kemudian umpan Sadil Ramdhani ya, yang ke arah Febri Haryadi. Kita sudah lama ya nggak melihat tusukan-tusukan Febri Haryadi yang berani menusuk, melakukan penetrasi dan diakhiri shooting, meskipun ada deflected, tapi diawali inisiatif pergerakan seperti itu sangat baik apa yang dilakukan oleh Febri Haryadi. Jadi overall Persib bermain sangat baik dan sudah mulai menunjukkan bahwa penampilan untuk mendominasi dan menekan lawan itu tetap terlihat. Tinggal kita lihat apakah ini bisa konsisten dan terus berkembang gitu, berprogres dalam artian masih bisa lebih baik lagi, khususnya William Marcilio yang gue pengen lihat efektivitasnya dan juga penciptaan peluang-peluangnya di ruang antar lini. 2-0 ya, Persib menang atas Semen Padang. Dan nextnya gue mau membahas match di mana gue siaran, yaitu Dewa menghadapi Malut United. Ini salah satu match terbaik menurut gue. Dan Dewa seperti biasa ya, memperlihatkan dominasi ball possession yang begitu tinggi. Tapi Malut betul-betul membuat sebuah jebakan, dan transisi Malut itu sangat baik dalam hal transisi positif atau counter attack guys. Jadi gol Ciro Alves ya yang diawali pergerakan Yakob Sayuri itu luar biasa. Dan kebetulan juga Henry Susilo mampu memaksimalkan kecepatan dari Sayuri Brothers, Yance dan Yakob. Kalau mereka bisa dapat bola ketika Dewa hilang bola, wah cepat sekali ke depannya. Nah, itu transisi namanya. Makanya di sepak bola yang penting tuh sekarang itu, bukan lagi penguasaan bola. Kalian lihat ya bagaimana serangan-serangan Dewa, meskipun mereka sangat dominan di penguasaan bola, tapi begitu sudah mulai masuk ke area pertahanan dari Malut, itu mereka terkunci, mereka seperti mati akal,
dan bingung. Bayangkan saja Egy Maulana yang main di sayap atau di flank kanan itu dikunci oleh Yance Sayuri. Kalau lolos Yakob Sayurinya bisa ikut support, membantu juga. Jadi kecepatan Egy itu yang dilawan juga kecepatan dari Yance Sayuri yang kita tahu sama-sama kecepatannya kan luar biasa ya. Kemudian gol kedua itu ternyata berawal dari kesalahan Wahyu Pras dalam memberikan back pass. Padahal ini baru kick off. Babak yang kedua baru mulai. Pemain Malut langsung angkat bola, sebenarnya mengarah ke Wahyu Pras ya, center back. Dia back pass kurang keras. Bobot passing back pass-nya itu ternyata lemah dan itu bisa dikejar oleh Del Pino, diganggu, ada gangguan, tapi bola ternyata lebih dekat lagi pantulannya kepada Yakob Sayuri mencetak gol kedua Malut United. Nah, yang menarik juga kalau kita lihat di match ini adalah bagaimana Rafael Strike ya langsung diturunkan dari sejak babak yang pertama menempati pos sayap kiri atau flank kiri dan belum terlihat bisa memberikan ancaman berkali-kali. Memang ada beberapa shooting, placing tapi tidak on target. Jadi gue berharap dia bisa berkembang. Kenapa? Lagi-lagi karena dia adalah aset pemain timnas yang sekarang cenderung agak menurun. Mudah-mudahan dengan dia dapat jam terbang terus di Dewa, dia bisa berprogres dan menemukan, belajar, terdevelop lagi, sehingga kualitasnya meningkat lagi hingga dilirik lagi ke tim nasional. Penggantinya kemudian masuk ya di babak yang kedua yaitu Stefano Lillipali dan memberikan warna lagi bagi serangan-serangan Dewa untuk bisa terus menekan. Gencar lagi tekanannya, tapi ada satu pelanggaran lagi ternyata yang dibuat oleh Wahyu Pras dan DDS, David da Silva mampu mencetak gol keunggulan untuk Malut ya yang ketiga 3-0. Dan banyak juga teman-teman atau mungkin bobotoh yang sempat bilang gitu ya di sosmed, ini sebenarnya yang dilawan Dewa ini adalah ex Persib Bandung. Tapi nggak apa-apa, gue anggap itu ya jokes aja, walaupun sebenarnya juga yang dibeli Malut dari Persib itu main semua ya, Gustavo Franca starting, Ciro Alves, Del Pino, kemudian DDS kan masuk ya di babak yang kedua dan berhasil mencetak gol debutnya juga di tendangan penalti. Nah, Dewa berhasil memperkecil ya skor menjadi 1-3 lewat gol yang dicetak oleh Mesidoro. Bagus sekali guys prosesnya, bahkan menurut gue ini salah satu gol terbaik dalam hal prosesnya ya. Karena Taisei Marukawa yang memberikan assist itu tidak melihat pergerakan, tapi dia sudah tahu bahwa Mesidoro akan bergerak ke sana dan gol 1-3. Luar biasa ya. Itu kira-kira sedikit review dari Dewa menghadapi Malut di pekan perdana. Nah, terakhir gue mau sedikit review juga Persija Jakarta yang berhasil menang dengan skor telak melawan Persita Tangerang. Persita ini sebenarnya bukannya tanpa peluang, teman-teman. Mereka juga banyak menghasilkan peluang, tapi Ahmad Nur ini ternyata finishingnya tidak atau kurang tenang atau tidak punya killer insting untuk bisa membuat Persita unggul terlebih dahulu. Sayang ya. Padahal sebenarnya kalau andai Persita unggul, Persija mungkin agak sedikit panik. Tapi itulah sepak bola, kadang-kadang finishing memang bisa saja seperti itu. Dan Persija kemudian memanfaatkan hal itu, terus menekan, konsisten. Akhirnya Rizky Ridho ya memecah kebuntuan di menit ke-30 dengan memanfaatkan umpan dari Gustavo Franca ya. Dan di situ kemudian Persita semakin ada keinginan untuk menyamakan kedudukan, semakin keluar ya menyerang. Nah, kalau tim tertinggal kemudian menyerang, berinisiatif, itu sebenarnya juga sah-sah aja, tapi akhirnya ada risiko-risiko di mana ruang-ruang mereka semakin terbuka. Babak kedua akhirnya Persija bisa maksimalkan itu. Alano ya mencetak gol kedua di menit ke-69, tapi sebenarnya gini, ini pemain luar biasa ya, teman-teman, kalau Anda lihat permainannya. Waktu Persija Matchday, Persija launching itu, gue tuh kan yang siaran juga. Nah, dia tuh sebenarnya main nggak dari awal gitu ya. Dia jadi pemain pengganti. Itu gue udah lihat, ini pemain kok kayaknya bagus gitu ya. Liukannya, kemampuan penetrasi ke dalam, cutting inside, kelihatan skillnya beda gitu. Dan ternyata benar, langsung jadi pemain starting di posisi flank kiri dan memberikan ancaman berkali-kali ya teman-teman Jackmania ya yang nonton ini. Dan ini cukup menjanjikan meskipun usianya juga tidak muda lagi ya, 30 tahun. Ini pemain yang berasal dari Brazil. Jadi Persija di pertandingan ini langsung menurunkan 6 pemain asing ya, yang rata-rata semua dari Brazil. Van Basten Sousa, Gustavo Franca, Alano,
Alan Cardoso juga ya di bek kiri, bersama juga dengan Carlos Eduardo di posisi penjaga gawang. Kemudian kita bicara lagi soal gol, salah satu gol spektakuler yang dicetak oleh Maxwell, masuk sebagai pemain pengganti. Dia lihat, dia tahu, dia ambil keputusan tepat ya menurut gua, karena ruang yang terbuka untuk melakukan eksekusi, dan kebetulan eksekusinya luar biasa. Gol, riuh sekali langsung stadion JIS ya, Jakarta International Stadium. Dan ternyata gue kira itu udah cukup gitu ya. Tapi aksi Alano kembali, ini luar biasa pemain guys. Kalau dia konsisten, bukan tidak mungkin dia bisa menjadi salah satu ancaman bagi tim-tim lain ya. Jadi ketika menghadapi Persija, mungkin sekarang sudah mulai bisa diperhatikan bahwa Alano 5 ini menjadi salah satu pemain yang paling berbahaya di Persija. Meskipun mereka punya Excel juga di depan ya, dan juga Arliansah di kiri. 3 yang menjadi pilihan Mauricio Sousa di lini depan Persija ini juga memberikan warna yang berbeda dari musim lalu. Dan Gustavo Almeida belum sembuh ya guys. Maksudnya gini, kalau ini udah sembuh, ini akan memberikan sebuah pilihan yang lebih banyak lagi. Nanti akan disesuaikan dengan lawannya siapa. Apakah di center forward itu menurunkan Excel atau Gustavo, karena kan tipikalnya berbeda. Excel ini lebih kepada positioning yang sangat baik ya, posisi tanpa bola, dan kadang-kadang bola-bola rebound itu dia sering berada di posisi yang tepat untuk merebound bola untuk menjadi gol. Jadi gua rasa itu aja ya guys, review 4 match dari pekan perdana. Meskipun memang ada beberapa tim juga yang berhasil menang ya, seperti Arema yang di match terakhir dari pekan pertama itu menang 4-1, Dalberto hat-trick, kemudian Persis Solo juga menang di kandang Madura, dan ya beberapa, paling sekali lagi gue tidak bisa membahas semua match, tidak bisa, tapi gue akan bahas tim-tim lain juga kemenangannya itu di pekan-pekan berikutnya ya. Jadi kira-kira itu dulu untuk reviewnya. Untuk reviewnya ya teman-teman, pekan perdana ini menurut gua intensitasnya langsung tinggi, langsung kencang pertandingannya, dan ini bagus buat kita sebagai penonton karena menjadi seru pertandingan. Dan terima kasih sekali lagi kepada operator iLeague yang dalam beberapa musim terakhir ini gue lihat memang sudah rapi dalam hal backbone-nya ya, artinya tulang punggungnya kompetisi itu adalah nomor 1 menurut gue jadwalnya dulu. Kalau jadwalnya rapi dan konsisten, maka tim-tim lain atau ekosistem sekitarnya itu bisa mengikutinya. Ya, termasuk menyusun preseason, termasuk menyusun transfernya, dan inilah outputnya. Pertandingannya bagus gitu. Itu review pekan pertama. Dan hari ini hari Jumat pekan kedua BRI Super League siap dimulai. Hari ini ada 2 match di mana Semen Padang akan menjamu Dewa United. Salah satu match seru juga. Semen Padang dan Dewa sama-sama kalah ya di pekan perdana. Jadi mereka pasti maksimal ingin sekali meraih poin. Nanti kita lihat siapa yang akan menang. Kemudian Malut di kandang sendiri akan menjamu Bali United yang selamat di menit-menit terakhir waktu melawan Persik Kediri. Ini juga seru guys. Nah, hari Sabtu tanggal 16 Agustus besok itu ada Persik menghadapi Madura United ya, kemudian ada PSIM menjamu Arema FC, ada Persis Solo akan menjamu Persija. Kita akan melihat apakah konsistensi Persija ketika bertandang juga masih kuat, tapi Persis Solo ini 2 tim yang sama-sama meraih hasil kemenangan ya di pekan perdana. Kemudian ada Bayangkara Lampung menjamu PSM Makassar, masih di hari Sabtu ya teman-teman. Dan Persita Tangerang akan menjamu Persebaya, 2 tim yang sama-sama kalah. Ini juga menarik biasanya. Kemudian tanggal 17 Agustus itu libur ya, tidak ada match. Ini hari kemerdekaan Republik Indonesia. Dan hari Senin tanggal 18 Agustus ada 2 match di mana PSBS Biak akan menjamu Borneo FC dan Persijap Jepara yang akan menjamu Persib Bandung. Nah, ini juga penting, kita akan melihat seperti apa nanti permainan Persib, karena Persijap ya berhasil juga menahan PSM di kandang PSM di pekan perdana maksudnya. Oke guys, gue informasikan kepada kalian semua bahwa kebetulan gue hanya mendapatkan 1 match di pekan ini, yaitu Persis Solo menghadapi Persija Jakarta. Nah, itu nanti gue yang siaran. Hari Sabtu jam 6:30 malam Persis Solo menghadapi Persija Jakarta, gue yang siaran. Kenapa gue cuma dapat 1 match? Karena juga ada yang namanya Piala Kemerdekaan ya, yang melibatkan
tim-tim U17 Indonesia akan tampil di sana di Stadion Sumatera Utara ya. Jadi di Piala Kemerdekaan ini nanti hari Jumat. Nah, malam ini gue akan siaran Indonesia menghadapi Uzbekistan. Ya, ini U17 tim-tim yang memang menjadi peserta di Piala Dunia U17. Kemudian hari Seninnya gue juga akan siaran lagi Indonesia akan menghadapi Mali. Jadi memang gue dapat siaran di Indonesia U17 2 match. Nah, jadi Liga 1-nya gue hanya siaran di Persis Solo menghadapi Persija Jakarta. Oke, pokoknya First Touch kali ini akan banyak membahas soal BRI Super League. Gue akan kupas tuntas dari preview, dari review, dan kebetulan juga liga-liga Eropa akan banyak ya, mau mulai. Itu juga nanti gue akan kupas tuntas ya, guys, tapi nggak semua match. Kira-kira match-match yang menarik aja. Oke, kira-kira itu dulu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Tonton terus pokoknya channel Edwin Setiadinata. Kan saya juga punya head-to-head, dan First Touch tentunya akan membahas banyak sekali soal BRI Super League. Jangan lupa like and subscribe, kasih masukan yang positif di kolom komentar ya. Ajak teman-temannya semua untuk nonton ini, khususnya penggemar BRI Super League. Oke, sampai ketemu lagi. Bye-bye.